Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Aulia Ananta dengan NIM 2403010030, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah ilmu falak, yang dimana saya akan menjelaskan tentang terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik, yang perlu kita ketahui yang pertama ialah apa itu gerhana matahari? Gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga menghalangi cahaya matahari yang biasanya tercapai oleh bumi. Yang kedua, apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan sendiri adalah fenomena astronomi yang terjadi ketika posisi bulan, bumi, dan matahari berada dalam satu garis lurus, dan posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Mari kita mengamati proses terjadinya gerhana matahari pada berikut ini. Gerhana matahari cincin merupakan fenomena alam yang tergolong langka dan dapat membuat banyak orang kagum. Gerhana matahari cincin terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi terdapat dalam satu garis. Pada saat itu, piringan bulan yang teramati dalam bumi terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan piringan matahari. Akibatnya, saat puncak gerhana, matahari akan tampak seperti cincin, yaitu gelap di bagian tengah dan terang di bagian pinggir. Masyarakat zaman dahulu kerap mengaitkan fenomena gerhana matahari sebagai firasat ataupun pendak buruk. Hal ini lantaran gerhana matahari bisa menyebabkan bumi benar-benar gelap gulita dalam sesaat karena cahaya matahari tertutup seluruh oleh bayangan bulan. Selanjutnya, proses terjadinya gerhana bulan. Apakah sama dengan proses gerhana matahari? Mari kita lihat. Gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari, yaitu malam ketika bulan purnama. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bumi terhalangi oleh bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu ubra dan penubra. Gerhana bulan dapat berdurasi hingga hampir 2 jam. Selain itu, gerhana bulan juga aman dilihat dengan mata tanpa mengikat pelindungan khusus. Hal ini karena cahaya bulan saat gerhana sangat redup, lebih redup daripada bulan purnama. Sobat sumber belajar, gerhana bulan dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penuh berat. Yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Bulan yang mengalami gerhana total juga sering disebut blood moon karena warna kemerahannya. Warna tersebut merupakan akibat dari cahaya matahari yang terinteraksi oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bulan. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penubra, sehingga masih ada sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Yang ketiga, gerhana bulan penubra. Gerhana bulan penubra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penubra, sehingga bulan masih dapat terlihat. Baik, itulah tadi proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kesimpulannya, proses gerhana bulan dan gerhana matahari tidaklah sama. Yang membedakan adalah posisi tempat bulannya, matahari, dan buminya yang sangat berbeda-beda. Jadi, cukup sekian sampai sini presentasi dari saya tentang mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.